Halo, kenalin, nama aku Janatin dari Prodi Statistika Angkatan 2020. Halo semua, kenalin nama aku Dia Muhammad Faiz An Pratama dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Administrasi Keuangan Publik. Perkenalkan, nama saya Lazio Adam dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi Sektor Publik. Sebelum membahas mengenai permasalahan utama yaitu mengenai rawan pangan, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman atau yang biasa disebut dengan B2SA. Jadi apa sih B2SA itu? Jadi B2SA adalah makanan yang mengandung gizi lengkap dan jumlah seimbang antar kelompok pangannya serta memperhatikan daya cerna, cita rasa, daya terima, dan daya beli masyarakat. Jadi pada intinya makanan ini adalah makanan yang baik untuk tubuh kita. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip dari B2SA ini. Prinsip yang pertama yaitu mengenai keberagaman. Artinya apa sih? Jadi semakin beragam jumlah makanan maka semakin lengkap pula gizi yang kita terima. Prinsip yang kedua yaitu bergizi. Jadi makanan yang kita makan itu harus mengandung gizi, baik itu zat makro maupun zat mikro. Misalnya yang zat makro adalah mengenai berisi karbohidrat, lemak, dan protein. Lalu yang zat mikro misalnya adalah vitamin. Yang ketiga adalah seimbang. Jadi makanan yang kita harus makan harus sesuai dengan usia kita, berat badan kita, dan aktivitas yang kita lakukan. Selanjutnya prinsip yang keempat atau prinsip yang terakhir yaitu aman. Jadi makanan yang kita makan itu haruslah aman, tidak mengandung bahan kimia, baik untuk fisik kita dan juga baik untuk kondisi biologis tubuh kita. Jadi, rawan pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Kerawanan pangan dapat diartikan juga sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat. Kami di sini ada solusi nih, gimana caranya kita mengatasi masalah rawan pangan. Yang pertama, solusi yang pertama membuat budidaya tanaman, yang kedua bikin peternakan kecil, lalu yang ketiga contoh bikin perikanan, misalnya ternak lele. Solusi pertama untuk mengatasi rawan pangan yaitu dengan membudidayakan tanaman pangan. Contohnya seperti kita menanam tanaman singkong. Selanjutnya, apa saja yang harus kita lakukan dalam menanam tanaman singkong? Yang pertama, memilih bibit. Untuk pemilihan bibit, kita harus memilih bibit yang baik, karena dari bibit yang baik kita bisa mendapatkan hasil yang baik juga. Yang kedua, menyiapkan lahan. Untuk tahap ini, kita tidak perlu susah payah karena tanaman singkong bisa tumbuh di dataran tinggi maupun dataran rendah. Tetapi dengan syarat lahan tersebut tidak terlalu banyak menyimpan air. Yang ketiga, untuk proses penanaman, kita tidak perlu kesulitan karena untuk menanam tanaman singkong, kita hanya perlu tancapkan ke tanah. Untuk perawatan, sama saja seperti tanaman pada biasanya. Tanaman singkong juga membutuhkan penyiraman, pemupukan, dan lain-lain. Untuk pemanenan, kita bisa memanen tanaman singkong setelah 8 bulan kita menanam tanaman singkong. Solusi yang berikutnya untuk mengatasi rawan pangan yaitu dengan membuat penangkaran kecil di pekarangan rumah kita. Misalnya membuat peternakan ayam kampung. Lalu hal-hal apa saja yang harus diperhatikan saat kita hendak membuat peternakan kecil ini? Yang pertama yaitu menyiapkan lahan. Karena peternakan kecil kita ini bukanlah peternakan yang besar-besaran untuk bisnis, jadi lahan yang dipersiapkan pun tidak perlu lebar-lebar. Yang kedua yang harus kita dipersiapkan yaitu kandang. Tentu saja kandang digunakan untuk ayam-ayam nanti untuk tidur atau bertelur begitu. Terus selanjutnya yang ketiga adalah
bibit yang unggul. Jadi saat kita hendak membuat sebuah peternakan, kita harus memilih bibit yang unggul. Kita harus memilih anak ayam yang sehat dan berkualitas sebagai bibit kita. Yang harus dipersiapkan yang keempat yaitu pakan. Walaupun ayam kampung biasanya mencari makan di sekitaran kandangnya, tentu saja pakan ini harus disiapkan untuk makanan pagi dan sore ayamnya. Misalnya adalah dedak. Peternak ayam kampung memiliki manfaat yang dapat kita rasakan nantinya, yaitu bisa menggunakan ayamnya sebagai lauk atau menjualnya. Harga jual ayam kampung juga lebih tinggi dibandingkan dengan harga ayam potong. Hal ini dikarenakan karena gizi dari ayam kampung memang lebih banyak dan juga proses pertumbuhannya yang lebih lama. Walaupun proses pertumbuhannya yang lama, dengan ketelatenan dan kesabaran kita, manfaat dari peternakan ayam kampung ini akan dapat kita rasakan nantinya. Solusi terakhir untuk mengatasi rawan pangan yaitu dengan membudidayakan perikanan. Contohnya seperti ternak lele. Apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan ternak lele? Yang pertama, kita harus menyiapkan media kolamnya. Media kolamnya kita bisa membuat dari terpal dengan tinggi kolam kurang lebih 150 cm. Yang kedua, kita harus mengisi kolam tersebut. Pertamanya harus mengisi kolam tersebut dengan tinggi air 30 cm. Kemudian diamkan kolam tersebut selama 7-10 hari. Itu bertujuan untuk pembentukan lumut dan fitoplankton. Setelah itu, isi air dengan setinggi 80 cm. Selanjutnya untuk memilih bibit unggul. Dalam pemilihan bibit ini sudah pasti kita harus mencari bibit yang baik karena untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yang keempat, penebaran bibit. Untuk penebaran bibit, kita harus memisahkan lele yang besar dan yang kecil karena untuk menghindari lele memakan sesamanya atau bisa disebut kanibal. Dan kita juga tidak boleh menebarkan bibit secara bersamaan karena bisa membuat lele itu menjadi stres. Yang kelima, pemeliharaan ikan lele. Untuk pemeliharaan ini, setelah 20 hari bibit ditebar, kita harus melakukan penyortiran pada lele yang berukuran besar dan kecil. Dan ikan lele harus diberi makan 3 kali sehari. Diberi makan 3 kali sehari. Yang terakhir, kita dapat melakukan pemanenan setelah 90 hari menebar bibit lele.